Wa aqimis sholata lidzikri dalam Quran surah Toha ayat 14. Salat itu kan kita sebenarnya sejatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Curahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Karena kata Allah, salat itu untuk ingat kepadaku. Sementara terkadang kita salat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu apa? Terkadang kita salat, pikiran kita berjalan ke sana kemari, sementara fisik dalam keadaan salat, lahir kita dalam keadaan salat, batin kita berjalan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita, tanpa sedikit pun Allah minta pajak pada kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala satu nikmat 1 rupiah, kiro-kiro letalok awak membayinya. Untuk itu wajiblah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kita harus memperbanyak salawat kepada beliau? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi. Apalagi kita, umatnya yang telah dibawa dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga nampaklah yang mana hak dan yang mana yang batil. Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati yang juga hadir bersama kita, mudah-mudahan kita doakan beliau hendaknya selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kesehatan agar kuat dalam memimpin pasaman. Selanjutnya Bapak Sekda yang juga hadir bersama kita, Bapak Kepala Dinas, Kepala OPD ataupun instansi terkait, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nabi SAW bersabda, sebagaimana kita berkumpul di pagi hari ini, Nabi katakan, majtama'a qaumin baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Ada sekelompok orang, sekelompok kaum, kalau sekarang ya kitalah orangnya, jangan jadi orang yang tidak lain. Ya, kalau orang yang tidak lain dicari atau ditengok atau difikirkan, tiba-tiba bersuara, kabur, tidak nampak orangnya. Jadi kita nampak, kita inilah orangnya, berkumpul di rumah Allah, min buyutillah. Lalu kita yatluna kitab Allah, sudah kita baca dari Al-Quran, dimulai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hari kita menjadi hari yang penuh barokah. Selanjutnya yatadarasunahu, kemudian kita pelajari.
Kita ini sedang berumudiah dan mentarbiyah diri kita. Kita belajar apa petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Kita yakin Al-Quran ini adalah kitab pedoman hidup. Yang namanya pedoman, semua tatanan kehidupan kita sudah diatur di dalamnya. Kalau ada yang tidak jelas, pasti Nabi sebagai bayan Al-Quran akan bersabda, yaitu hadis Nabi SAW. Tidak jelas juga, ada lagi nanti namanya perkataan sahabat. Tidak jelas juga, ada lagi nanti namanya perkataan tabi'in. Tidak jelas juga, nanti banyak ijtihadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita dapatkan dari mempelajari duduk di rumah Allah, selanjutnya kita baca Al-Quran, selanjutnya kita pelajari isi kandungan Al-Quran, apa yang kita dapatkan? Kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah. Kita mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin yang tidak bisa orang lain dapatkan. Ini jaminan dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya apa lagi yang kedua? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Hati yang dipenuhi dengan kasih sayang. Kalau kita rajin baca Al-Quran, lembut hati kita insya Allah. Kok kareh hati, ya, itu tanda ada penyakit di dalam hati kita. Yang ketiga apa yang diberikan oleh Allah? Hafadhumul malaikah. Kita ini dikelilingi malaikat. Malaikat itu cemburu sama kita. Didoakannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah. Ya, kita ini disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangga-banggakan. Tengok umatku rame, tidak pernah dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dia bertemu denganku, tapi karena keimanan dan keyakinannya kepadaku, dia duduk di situ membaca kitabku, mempelajari kitabku, duduk di dalam rumahku, kata Allah, sehingga kita disebut-sebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan salah satunya kitalah di antara orang tersebut. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini, pagi ini, di bulan Ramadan ini, kita tidak bahas masalah puasa lagi. Kita akan bahas sedikit masalah, karena sejatinya puasa Ramadan ini adalah peningkatan ibadah sholat kita. Jadi apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah sholat khusyuk. Bagaimana orang harus sholat khusyuk? Apa sih itu khusyuk? Kalau sering kita katakan sedikit-sedikit khusyuk, sholat harusnya khusyuk, tapi kita tidak tahu makna khusyuk itu bagaimana, cara khusyuk bagaimana. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kira-kira, kalau bahasa Ambo, bahasa Ambo, ada bahasa utara, campur dengan bahasa selatan. Karena asal saya juga dari Sumatera Utara. Jadi nanti jangan ketawa-ketawa kalau bahasa yang campuran. Dinikmati saja. Karena yang lama itu biasanya es campur. Tapi jangan kini dibayangkan. Kalau kini dibayangkan, asalnya roh, ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk asal katanya khosya'ah, ya, artinya takut, patuh, sopan, fokus. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri, dalam Quran surah Toha ayat 14. Salat itu kan kita sebenarnya sejatinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Karena kata Allah, sholat itu untuk ingat kepadaku. Sementara terkadang kita sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu apa? Terkadang kita sholat, pikiran kita berjalan ke sana kemari, sementara fisik dalam keadaan sholat, lahir kita dalam keadaan sholat, batin kita berjalan. Bagaimana contohnya Ustaz? Kita sholat, tidak jarang di antara kita, tidak sedikit orang yang terkadang lupa rakaat berapa kini yo. Betul nggak? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita seperti itu sholat? Tidak boleh. Tidak boleh kita seperti itu sholat. Makanya ketika ditanya salah seorang kepada Hatim Al-Aqsam, Hatim mengatakan, wahai Hatim, kata seseorang yang bertanya, bagaimana engkau sholat? Hatim katakan, ini dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, bab Asraris Sholati. Bagaimana engkau sholat wahai Hatim? Hatim menjawab, aku sholat seperti Ka'bah itu di pelipis mataku. Nah, berarti dia tidak pandang yang lain lagi. Kalau bapak misalnya di rumah, yang ada hanya ibu di pandangan bapak. Betul Pak? Tidak ada yang jawab Bu. Curiga jadinya kan. Tapi tidak boleh suudzon Bu. Kadang karena tidak menjawab nih, apa-apa dia khusyuk, tambah mengantuk. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Hatim menjelaskan lagi bagaimana beliau sholat, yaitu ibaratkan aku sedang berjalan di atas titian sirat, jembatan sirat, kakinya berjalan di atas itu, sehingga Hatim ini sangat hati-hati dalam sholatnya. Selanjutnya Hatim menjawab lagi, lalu aku bayangkan malaikat Israel siap menerkamku dari belakang. Kira-kira kalau seandainya awak basobok jo harimau di tengah ladang, kira-kira awak fokus dengan harimau itu atau awak mesti main-main saja? Kira-kira awak ketemu jo harimau, nampak harimau itu contohnya di gerbang PIC ini, nampak jaraknya. Kira-kira awak perhatikan terus atau kita sibuk aja dengan kerjaan kita? Sudah diperhatikan pastinya, karena apa? Karena ingin fokus. Begitulah ketika kita memanah, panah itu hendaknya yang kita tuju adalah sasarannya. Begitu juga ketika kita sholat, siapa yang kita tuju sebenarnya? Siapa yang kita agungkan di dalam sholat kita? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi cambuk bagi kita semua. Bagi bapak, bagi ibu, bagi ustaz pun cambuk. Bagaimana seharusnya sholat itu, apalagi sholat adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Quran surah Al-Ankabut dikatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena kalau sholatnya baik, sudah pasti dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga kalau sholatnya oke, lulus, maka dia pun mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu penelitilah kenapa mesti kita penting khusyuk di dalam sholat kita. Jangan pikiran berjalan ke sana kemari. Kok ibu-ibu kadang-kadang kalau sholat berjamaah ke masjid, tadi kompor lah mati alun ya, lupa. Betul nggak? Contoh lagi apa? Kalau sholat berjamaah, ustadznya lama ceramah, gelisahnya. Gak gelisah, sambalun masalah. Kalau ustadznya lama ceramah,
bisik kepada imam, Ustaz, capek stek deh. Dianggapnya sholat untuk balapan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting ketenangan. Ini ada sebuah kisah, tapi kisah ini bukan kisah Al-Qur'an, cerita sajanya, cerita-cerita biasa. Kisah hewan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terdapat di sebuah kolam, petakan kolam, ya. Nama makhluk tonsen. Nama makhluk tonsen. Tonsen kok berputar sih dari sudut kanan ke kiri, dari kiri nanti ke atas, ke bawah, pokoknya putar di petakan kolam ini. Tonsen itu keliling terus. Ya, jadi ada tunggul di sebelah kolam tuh. Mana si tonsen kok? Asik keliling sih gojonya. Nggak bisa entok. Ditanya sama tunggul, Sen, oi katanya. Jangan galau. Ini cerita nih. Ditanya Sen, yo, baal. Ini bahasa kampung kok, tonsen kok. Tunggul kok bahasa kampung. Baal wakang Sen. Kecek sih tunggul. Iko cari tempat yang airnya tuh sejuk katanya. Airnya tuh garasi katanya. Akhirnya carilah dewa amtusen, putarilah tuh sudut-sudut kolam tuh. Tonsen tuh berputar dengan kecepatan penuh. Kalau dikira-kira 100 km per jam. Nah, itu si tonsen tuh. Akhirnya tonsen tuh paning saya surang. Paning surang, tonsen tuh capek, angkat kepala. Gul, oi, mbak di situ ndak ada air yang jernih, Gul, kata si Tonsen, Sen, mau waang dan kasih tahu apa penyebab air itu galau? Apa tuh? Waang surang yo, baru waang berputar kaca, coba diam seketek, gitu. Ini mengindikasikan pada kita apa? Indikasinya coba tenang, khusyuk, jangan awak sibuk sendiri. Putar sana, putar sini, banyak kali pikiran Ustaz, kerjaan, ya kan? Banyak pikiran Ustaz, tugas menumpuk. Tenang saja. Kalau dipikirkan tidak selesai, kalau dikarau juga selesai. Jadi jangan dipikirkan, dikerjakan. Baru cara Ustaz, tidak dipikirkan, dikerjakan. Ya dipikirkan sekali, kerjakan terus. Jangan pikirannya di situ-situ saja. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu pentingnya khusyuk itu menambah kefokusan kita. Tenang kita, berhadapan awak sama misalnya Pak Gubernur, Pak Bupati, berhadapan sama Gubernur, tidak mungkin beliau pakai baju kaos ya. Ya Pak Bupati ya, pasti pakaiannya yang terapi, teranjak. Begitu juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harus penuh persiapan, mulai dari hati kita sampai dengan fisik kita. Makanya sholat nanti bisa khusyuk. Makanya di dalam Al-Quran itu tambahannya bagaimana kita khusyuk. Salah satunya khusyuk itu dikaji dari luar kita, faktor eksternal dan faktor internal. Apa faktor eksternalnya Ustaz? Perhatikan sekitar kita. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika kita hendak ke masjid itu, maksud masjid itu bukan berarti Pak hanya kita ke masjid saja, enggak. Masjid itu tempat sujud. Ketika kita hendak sujud, perhatikan khudhu zinatakum, pakaian. Pakaian kita ini apakah pakaian yang bersih? Apakah pakaian yang suci? Dari mana asal pakaiannya? Sembarang ya. Pakaian tak dari mana? Kadang kita pakaian lah berkeringat, alah palu-palu, itu je yang pakai untuk sholat. Kadang sarung lah dipakai lo lalu, itu je yang pakai untuk sholat. Kadang sarung lah dipakai untuk berselimut, itu je yang dipakai untuk sholat.
Pak itu saya iko sarung multifungsi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sama kita perhatikan dari mana kita dapatkan, mulai dari tempat sujud kita, mulai dari pakaian kita. Perhatikan. Nah, pakaian itu tidak mesti rancak, tapi kalau kita tengok ya saudara-saudara kita yang beragama lain, kalau hendak dia mohon maaf menuju ke gereja, ya kan, itu pakaiannya bagus-bagus sekali, pakai jas, sampai mati pun pakai jas, pakai kebaya. Akibatnya apa? Untuk sholat pakaian yang terbiasa-biasa saja kita gunakan. Itu minta ketika sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seagak panjang doa. Kita nggak dikabulkan oleh Allah dengan cepat, ngeluh lagi. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini memang tempatnya ngeluh aja kerjanya. Nggak dikabulkan oleh Allah doanya, ngeluh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin sholat nggak khusyuk? Mau khusyuk sholatnya pakaiannya entah dari mana, entah macam mana, nggak diperhatikan, sembarang pakai saja. Mohon maaf, terkadang kita sholat pakai baju kaos saja lagi. Allahu Akbar. Apakah itu sah sholatnya? Tidak ada masalah, namun adab kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, makanya sholat itu harus khusyuk nantinya. Perhatikan dimulai dari pakaian kita. Selanjutnya bagaimana lagi? Karena pentingnya sholat ini harus khusyuk, ada faktor internal. Faktor internalnya apa? Mohon maaf, sebelum masuk faktor internal ada satu lagi yang di luar kita ini adalah satu lagi, perhatikan wudu. Wudu kita mesti diperhatikan. Wa idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ketika kamu hendak mendirikan sholat, melaksanakan sholat, fawsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Ibu-ibu, Bu, ngantuk? Betul. Berarti siap nanti sore masak sambaran nama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau seandainya membasuh muka kita ini yang mana? Muka kita ini saja atau sampai ke sini? Sampai ke leher muka kita nih. Maaf. Ayo, kalau muka sampai leher, ya, ini mukonya, muko. Berarti basuh muka kita, bersihkan sebersih-bersihnya. Kalau yang namanya dibasuh, pastikan semuanya kena air. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq. Apa lagi? Selanjutnya adalah tangan sampai siku. Yang mana yang tangan, Bu? Ini atau ini? Kan Pani yang pura-pura lupa, semua adik kuasa pura-pura lupa. Yang mana yang tangan? Jadi ginilah, kalau bahasanya sampai siku berarti dimulai dari sini. Jangan pula tak masuk nanti dia ke celah-celah kuku kita, air wudhu kita. Apa dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera siku. Sampai mana lagi? Wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Kalimat ba, ada huruf ba di situ. Huruf ba itu banyak maknanya. Makanya imam mazhab berbeda pendapat. Ini Ustaz Hamdi sebenarnya lebih tahu nih masalah ini. Ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semuanya, ada yang mengatakan sedikit saja. Nah, kalau ada satu imam bilang sebelah sini saja, katanya. Ada. Jadi ba itu sebagian kepalamu. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya wudhunya harus benar. Makanya bab yang pertama di kitab-kitab fikih kita adalah bab Tohara, saking pentingnya menjadi faktor yang menyebabkan sholat kita sah atau tidaknya.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru perkara itu. Setelah sah baru kita pastikan khusyuk tidak kita. Kalau seandainya hikmah dari wudhu itu kan banyak, kata ulama kita. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah faktor di dalam hati. Hatiku dibarasi ganjor sehingga sholat itu tenang wah. Makanya ada kalimat di dalam Al-Quran itu fa'fu wasfahu. Hatiku pertama fa'fu, maafkan, ya. Terus wasfahu. Nah, ini kajian tadi pagi nih, nah, saya ikut mendengar juga. Fa'fu wasfahu, maafkan. Maaf kok gampang, ya. 11 lagi orang bermasalah sama kita, kita maafkan lebih dahulu. Tapi wasfahu, berlapang dadaku yang sulit, agak barek. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka hatiku juga harus dibersihkan. Bagaimana membersihkan hati kita? Jadi ketika kita hendak melaksanakan sholat, agar sholat kita tenang, khusyuk, damai, tentram, kita harus perhatikan, ya, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, kalau saya tidak salah, ya, surah Al-Mu'minun. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampailah kita harus mengatakan bahwasanya anggaplah malaikat Israel itulah di belakang kita, annahum ilaihi rajiun. Jadi anggap itu sholat terakhir kita. Kalau banyak metode sholat khusyuk inilah banyak sebenarnya, tapi bagaimana diri kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, karena sejatinya sholat kita harus berbekas dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya anggap kita mau mati lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel menyampaikan sedikit pesan kepada kita atau pengingat kepada kita, oi si A, siap sholat, nyawamu dicabut. Kira-kira sholat kita baca surah Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, atau surat Al-Baqarah? Kira-kira yang mana yang kita baca? Al-Baqarah tidak hafal Ustaz. Yang hafal apa Bu? An-Naba, ajadilah 40 ayat daripada 4 ayat. 4 ayat, sadaqallah itu lagi. Nah, kita baca sepanjang-panjangnya. Artinya apa? Itu mengindikasikan kepada kita, mentarbiyah diri kita dan jiwa kita. Kita harus siap-siap dengan keadaan yang di depan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di satu detik kita pejamkan mata, kita nggak jamin detik berikutnya masih bisa pejam mata terbuka lagi atau matanya terpejam selamanya. Adakah yang bisa menjamin? Tidak ada. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pentingnya. Itu nanti akan jadi faktor yang mendorong sholat kita lebih khusyuk ke depannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya inilah yang akan jadi pemenang, mendapatkan keberuntungan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Hafal ayatnya Bu? Hafal ayatnya Pak? Hafal. Dilaksanakan Pak? Alunjul Ustaz. Batu banyak pemana yang lain, apalagi di terakhir Ramadan Ustaz. Kenapa tuh? Bentar lagi Lailatul Bakar, Lailatul Gorden katanya. Apa itu? Kenapa yang dikejar Lailatul Bakarnya, Lailatul Gordennya? Karena termenset dengan kebiasaan kita. Padahal Nabi itu di 10 malam terakhir makin kuat ibadahnya. Kalau kita makin kecepat cari pakaian barunya.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat kita pun asal yang penting tunai kewajiban, yang penting lunas kewajiban. Orang-orang semacam inilah yang diancam oleh Allah nantinya dengan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai di hatinya, lalai pekerjaannya, lalai semuanya. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa kalimat-kalimat lalai ini ada yang muwafidin, ada yang sahun. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita catat dalam kehidupan kita, karena biasanya orang yang khusyuk di dalam sholatnya menjadi orang yang tenang di dalam kehidupannya, orang yang sabar dalam kehidupannya. Pun tidak nama Pak Bupati, tapi kebetulan itu pula bahasanya, orang yang ridho, ikhlas dengan kehidupannya. Jadi tidak banyak kita lagi neko-neko di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak lagi kita kalau dikasih segini alhamdulillah, dapat segini alhamdulillah. Ya, bisa berinfak hari ini alhamdulillah, bisa berzakat alhamdulillah. Tapi berapa Ustaz zakatnya katanya? Nah, itu pula. Kalau berzakat ini berapa hitungannya Ustaz? Terkadang pura-pura lupa semua orang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat khusyuk juga kita dapat menjadi orang yang bersyukur, merenungi bahwasanya kita ini lemah, kita ini tidak ada daya dan upaya, kita ini hanya makhluk yang dhaif, penuh dengan kesalahan, kekhilafan. Makanya taubat itu setiap hari, mohon ampun itu sebanyak-banyaknya. Rasulullah yang telah dijamin maksum masuk surga, terbebas dari dosa, itu istighfarnya tak kurang 100 kali sehari. Kita terkadang siap zuhur 3 kali astagfirullahaladzim, 3 kali. Enggak astagfirullahaladzim, 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 enggak, tapi astagfirullahaladzim 3 kali. Dijamak katanya. Ada lagi nanti asar 3 kali dan 6. Ada lagi nanti maghrib 3 kali. Paling tidak 15 kali kita sehari semalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang khusyuk juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak dan Ibu, sekarang ada ayat Al-Qur'an, dari dulu sampai sekarang ada ayat Al-Quran ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dengan ketenangan batin dan diri kita, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa. Apa tafsirannya fa inna ma'al usri yusra? Inna ma'al usri yusra. Kenapa Allah katakan 2 kali di dalam Al-Quran dengan kalimat yang hampir sama, cuma beda huruf fa itu saja lagi? Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kaidah ilmu nahwu itu ada namanya nakirah dan ma'rifah. Ya, ada nakirah dan ma'rifah. Ya, kalau ada 2 nakirah yang sama, sama maknanya. Kalau ma'rifah sama maknanya, tapi kalau ada nakirah dia berbeda. Maka satu kesulitan, maka jalan yang Allah berikan pada kita 2. Maha penyayang Allah sama kita. Maha penyayang. Ini semua dari mana? Dari mana asalnya ketenangan itu? Kalau kita tenang, kalau kita batin kita sejuk, ya dari sholat dimulai. Makanya sholat itu inti dari ibadah-ibadah kita. Yang seperti saya katakan di awal tadi, sholat itulah nanti yang akan menyelamatkan kita. Yang pertama kali dihisab. Kalau beres sholatnya oke, sholatnya insya Allah oke. Apa yang diberikan Allah jaminannya? Firdaus, surga Firdaus. Mau kita masuk surga Firdaus? Nah, banyak nggak dosa? Makanya Abu Nawas banyak dosanya. Abu Nawas bilang, Ilahi las tunil firdausi ahla
atau dapat surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi aku tidak kuat dengan neraka jahim, ya Allah. Itu Abu Nawas. Ya. Jadi kita itu harusnya tengok-tengok kalau mau surga Firdaus, salah satunya sholatlah dengan khusyuk agar kita terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya kita sampai pada penghujung kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kekhusyukan dari sholat kita, sehingga hati kita menjadi hati yang lapang, hati yang tenang, batin yang sejuk, ya, sehingga itu tercermin dari setiap perbuatan dan kebijakan kita adalah perbuatan yang baik untuk kita dan masyarakat kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan.